Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya bersama saya Elvin. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang konfigur networking. Nah, kebetulan mungkin saya nggak akan bikin PPT yang banyak ya, karena mungkin pengetahuan basic-basic dasar nih teman-teman tentang network. Nah, sebagai basic, eh, video ini saya nggak akan bahas detail tentang IP, karena itu kan pengajaran basic ya. Kita perlu tahu by default IP itu di-set menjadi dua tipe, yaitu adalah IP statik dan IP DHCP. Ya. IP statik itu adalah IP IP statik itu adalah IP yang kita set manual gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau DHCP itu tipenya adalah dynamic gitu ya. Jadi dia akan berubah-berubah sesuai dengan routingnya. Misalkan gini teman-teman, kalau saya restart server saya, kemudian saya login lagi. Nah, DHCP itu akan mengikuti IP yang diberikan oleh router gitu ya. Kalau statik itu biasanya kita set nggak akan pernah berubah gitu. Nah, biasanya kalau kita men-set IP server itu akan di-set statik. Nah, biar dia tidak berubah-berubah kan, biar dikenalin dengan gampang. Tapi kalau IP untuk client atau enggak untuk workstation ya, itu dibuat menjadi DHCP teman-teman ya. Eee, Kurang lebih untuk basicnya saya akan bahas simpel seperti ini aja. Nah, kemudian saya akan membahas beberapa komen yang bisa dipakai untuk mengecek di configuration. Nah, contoh misalkan gini, kita menjalankan komen IPA atau IP ADDR. Nah, IP ADDR ini adalah untuk menampilkan informasi IP address dan network kita, baik berupa MAC address dan uh, untuk subnetnya gitu. Dan kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Nah, di sini kita misalkan punya dua interface card. Nah, ini adalah namanya interface card ya teman-teman ya. LO ini artinya dari loopback. Itu adalah lokal. Biasa setiap PC atau server itu mempunyai loopback dia sendiri gitu ya, 127.0.0.1 ini adalah IP local hostnya. Kemudian kita ada ini adalah Ethernet cardnya gitu. Nah, kebetulan di sini namanya ENS 160 ya teman-teman ya. Nah, itu kita bisa juga ada namanya ENO gitu. Nah, jadi sebenarnya penamaan ini ada formatnya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, mungkin di lain waktu ya. Jadi biasanya ini bawaan dari Red Hat nih. Jadi ketika kita pertama kali install Red Hat atau operating system di Linux, dia akan memberikan nama drivernya otomatis nih, misalnya NS160 gitu. Nah, kemudian dari sini kita akan bisa melihat beberapa hal, yaitu adalah iNet ini adalah IP address yang di-set gitu. Nah, kemudian ini adalah MAC address ya 00 CLD 92 dan sebagainya nih. Nah, kalau kita mau lihat detail, sebenarnya kita bisa masuk ke CD etc sysconfig script. Nah, ini berupa informasinya di sini nih. Nah, cuma kalau kita set manual tanpa network manager, dia akan bikin di sini. Ini tipe untuk rehel yang lama. Tapi kalau kita bawaannya adalah bawaannya network manager, contoh network manager itu seperti ini teman-teman ya, sistem CTL, status network manager. Nah, kalau kita menggunakan library network manager, dia tidak perlu ngeset manual konfigurasinya. Tapi kalau kita tidak punya paket network manager, kita akan otomatis perlu membuat konfigurasinya di dalam sini nih teman-teman, di dalam folder ini. Nah, itu biasanya di model rehel lama yang biasanya menggunakan ini. Cuma kalau untuk rehel baru biasanya menggunakan network manager. Nah, untuk melakukan manage-nya kita bisa menggunakan command nm2 ini. NM2 ini ada user interface untuk melakukan konfigurasi atau bisa editnya di sini. Sekarang kita pengen editnya di sini teman-teman ya. Nah, ini kita bisa pengen ubah profile name-nya, nama, kemudian ini device-nya. Ini kita bisa lihat nih, sekarang kita mau edit-edit MAC address-nya ya. Tapi catatan teman-teman, kalau kita mau MAC address, ini akan impact bisa jadi perangkat network kita nggak akan kedetek. Nah, jadi better sih jangan. Nah, kalau kita set otomatis, itu artinya DHCP. Jadi dia ngikutin bawaan dari routing gitu ya. Kemudian kalau kita happy versi 6 ya
ya pakai DHCP versi 6 gitu. Terus kita set automatically connect. Kalau kita centang automatically connect, itu artinya setiap kali kita restart service, dia akan otomatis apply perubahannya itu. Jadi kayak misalkan kita restart server atau restart service, dia akan mencari IP tersebut itu. Nah, kalau kita uncheck, jadi kalau kita uncheck ini, kalau kita melakukan restart, dia nggak akan nyala gitu teman-teman ya. Nah, itu kurang lebih seperti ini untuk komen-komen basicnya. Nah, kita lanjut lagi. Komen kedua adalah IP route. Nah, IP route ini untuk menampilkan routing table kita gitu. Routing table ini biasanya mengikuti bawaan dari router. Misalkan kalau kita DHCP dynamic, kita dapat routing table dari network, itu akan kecatat di sini teman-teman ya. Nah, by default ya routing table ini informasi seperti ini gitu. Jadi contoh kita cara baca gini. Untuk jalur 172.1651 segmennya 20, segmen networknya 24 ini akan melalui interface NS160 dan source IP-nya adalah ini 138. 138 ini kalau kita lihat tadi ini adalah IP dari NS ini gitu. Jadi kalau dia mau keluar dia akan lempar melalui jalur ini teman-teman ya. Jadi dia keluar lewat interface 160, kemudian dia melewati IP ini gitu. Nah, cara lainnya adalah kita juga bisa menggunakan command start min R. Nah, ini untuk menampilkan informasi routing table kita gitu. Jadi kita bisa menggunakan dua cara, yaitu IP route atau net start min R. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau komen berikutnya adalah IP link. Nah, IP link ini untuk menampilkan status dari network state kita gitu, state-nya apa. Nah, kita bisa lihat di sini state-nya adalah up gitu. Dia menyatakan saat ini koneksinya nyala gitu kan. Terus kemudian dia juga bisa memberitahu kita alternate name-nya dia sebenarnya INS ini dia menggunakan alternate name-nya ini 3NP 3SOS0 gitu. Jadi itu memudahkan kita untuk mencari tahu sih gitu. Kurang lebih untuk basic komennya seperti ini gitu ya. Kita juga bisa menjalankan komen if config gitu ya. Config. If config ini sama dengan IP ADDR. Ya. Kalau menggunakan detail juga bisa ada ADDR show. Ini sama aja sih. Tiga komen ini hampir sama ya. Nah, tapi terkadang misalkan kalau saya if config itu tidak bisa, itu berarti artinya gini. Misalkan kita kadang menemukan kasus ada ketika saya jalankan if config, dia menemukan komen adalah if config ini belum keinstall, dia tidak mengenal komen if config ini. Nah, berarti kita harus install paketnya yaitu adalah network tools gitu. Nah, network tools nih teman-teman ya. Nah, ini adalah DNF search network sorry, tools. Kita bisa lihat di sini ya, NetTools. Nah, ini komennya paketnya ada di sini teman-teman nih, NetTools nih. Jadi kalau teman-teman mau melakukan paket instalasi misalnya NetStart, kemudian untuk Traceroute, nah ini kita bisa install paketnya di NetTools nih. Nah, ini nama paketnya kan installnya ya, buat ngecek ya. Gitu. Nah, kurang lebih untuk seperti ini untuk komen basic kita. Nah, kita akan masuk sedikit lagi ya. Atau komen itu adalah NM2 gitu. Nah, NM2 yang tadi kita bahas sedikit ya. NM2 ini untuk komen untuk upgrade untuk edit-editnya gitu. Nah, untuk aktivasinya kita bisa menggunakan ini masuk ke edit mau diaktif apa inaktif gitu. Jadi kalau begitu. Nah, kemudian kita ada juga komennya adalah gini. Komen if up. Nah, if up ini biasanya kita harus tahu dulu nih nama device-nya apa. Kalau misalkan state-nya down, kita bisa jalankan command if up, terus dilanjutkan dari nama profile network yang misalkan NS160. Jadi ketika jalan if up, dia akan menaikkan link state-nya gitu teman-teman. Jadi kayak activate gitu. Jadi kalau kita lihat di NM2i, sebenarnya if up itu sama dengan activate connection gitu ya. Nah, kalau mau matiin kita bisa lakukan if down. Nah, kenapa saya nggak jalanin ini? Karena ketika saya matiin if down, otomatis nanti internet saya akan mati gitu. Jadi saya nggak bisa akses ke dalamnya gitu ya teman-teman. Nah, gitu. Nah,
Kemudian komen berikutnya, kita akan belajar juga komen berikutnya adalah SS min LT ya. SS ini fungsinya untuk menampilkan port apa saja yang listen di dalam server kita. Contoh misalnya gini, kita instalasi service misalnya SSH atau enggak kita lakukan service HTTPD atau enggak melakukan service email SMTP atau apapun itu, kita bisa melihat menggunakan komen SSPL di sini untuk menampilkan statusnya yang nyala tuh apa gitu. Nah, ini sama dengan komen netstart minpan itu ya. Netstart minpan ini mirip cuma lebih detail teman-teman ya. Hampir mirip ya, cuma bedanya seperti ini teman-teman ya. Cara bacanya, kalau untuk state listen itu dalam network itu seperti ini penjelasannya. State listen itu menandakan service kita tuh sudah siap untuk di-hit. Gitu ya. Kalau ada connection establish, establish itu artinya ada gini, ada ada koneksi masuk, misalkan saya dari PC saya nih connect ke web server, otomatis itu akan menampilkan koneksinya establish gitu. Nah, contoh di sini kita menggunakan port 22 ya. Saya jalankan komen netstat minpan. Netstat minpan itu dia P-nya itu dia port to all, N itu adalah menampilkan name-nya gitu ya. Nah, kemudian saya grab misalkan 22 nih. Nah, kayak banget 22 ya. Nah, di sini kita kelihatan sih teman-teman di sini ya. Statusnya adalah established nih. Nah, ini artinya gini, saya kan saat ini koneksi ke dalam server ini 138. Ini adalah IP server saya. Port yang listen dari 22. Ini adalah source-nya ini. Jadi saya ada koneksi yang connect ke port 22 ke IP 138 dari 172.16.511 gitu dengan portnya ini gitu. Nah, ini koneksi established, jadi saat ini saya sedang connect gitu. Ini 511 ini adalah IP dari hostnya saya gitu. Ini kan VM saya. Ya. Ini hostnya adalah ini. Saya connect ke IP ini dari 138 ini dari 511 gitu. Nah, kemudian statusnya established, jadi saat ini masih nyala gitu. Kemudian ini 7296 ini adalah parent ID gitu. Parent ID dari prosesnya ini, misalnya SSHD ini 7259 Kalau saya kill proses ini, otomatis nanti koneksi saya akan putus gitu dari terminal ini. Jadi caranya seperti ini. Nah, kalau koneksinya close web, itu artinya gini, artinya koneksi sedang gantung gitu. Jadi sudah connect tapi nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu, kayak prosesnya menunggu menunggu time gitu ya. Nah, crossword itu arti itu. Nah, biasanya kurang lebih seperti ini untuk troubleshooting-nya gitu. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Oke, untuk basic komennya. Ya, Netstat ini biasanya apa yang dipakai kalau untuk troubleshooting itu adalah saya kali lagi ya teman-teman ya. Yang pertama IP address untuk menampilkan IP. Kemudian IP route untuk menampilkan routing table. Kemudian setelah itu kita IP link untuk menampilkan kurang lebih status dari device-nya, ya kan? If up untuk menyalakan uh, interface-nya, if down untuk mematikan, kemudian NM2i itu adalah komen untuk masuk ke editor untuk edit, kemudian kita ada juga netstat NR ini sama dengan IP route ya, mirip. Netstat minpan ini sama dengan komen SS min LT gitu ya. Kemudian setelah itu ada lagi komen lainnya adalah misalkan komen ini if config ya. If config ini sama dengan IPA gitu ya. Cuma sama ya kayak gini. IPA ini sama dengan IPA ya. Lebih seperti ini gitu. Hmm. Nah, terus ada lagi satu komen yang mirip-mirip yaitu adalah NMCLI ya teman-teman ya. NMCLI itu untuk network monitor CLI gitu. Komennya adalah seperti ini. NMCLI console ya, untuk menampilkan koneksinya gitu. Nah, ini untuk menampilkan UID-nya, nama interface ini
Ini kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita mau lihat detail, kita bisa gunakan komen NMCLI connection show nama nama interface-nya misalkan NS160. Nah, di sini akan melihatin detailnya ya teman-teman ya. Gitu, ID berapa, tipe koneksinya seperti apa. Nah, mungkin buat teman-teman yang lebih mau expert untuk di network bisa belajar lebih dalam lagi di sini, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk komennya. Dan mungkin nanti kita akan bahas lagi pada video berikutnya yang lebih detail ya teman-teman ya, untuk komen-komennya. Tapi untuk basicnya kurang lebih seperti ini. Oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya lagi. Terima kasih teman-teman.